Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang usaha tani di negara maju dan negara berkembang. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Fairuz Alifa, saya sendiri, ada Gina Zayan, M. Dwi Ilhami Adiaksa, Nufaisa Aufa Azahra, dan Raihan Yusuf. Yang pertama, usaha tani di negara berkembang. Kami mengambil dari Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian yang berjudul Model Bisnis Agrofarm Cianjur, Studi Kasus Kelompok Tani Agrosegar pada P4S Agrofarm Cianjur, Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Agrofarm Cianjur merupakan salah satu sentra pertanian di Jawa Barat yang dijadikan contoh bagi wilayah lain dalam hal kegiatan pertanian dan merupakan pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya atau P4S di Kabupaten Cianjur yang melakukan pelatihan dalam budidaya dan pemasaran usaha tani, komunitas hortikultura, serta di dalamnya terdapat kelompok tani dengan nama Agrosegar. P4S Agrofarm Cianjur juga merupakan salah satu P4S yang telah mendapat sertifikasi prima tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Agrofarm Cianjur bukan hanya berdiri sebagai P4S, namun di dalamnya juga terdapat kelompok tani dengan nama Agrosegar yang melakukan aktivitas usaha tani komunitas hortikultura. Tani Agrosegar memiliki 21 petani sebagai anggota dari kelompok tani Agrosegar. Kelompok Tani Agrosegar pada P4S Agrofarm Cianjur terletak di Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Agrofarm Cianjur sudah berdiri sejak 2009 yang semakin berkembang dan menerima banyak peserta pelatihannya setiap tahun. Pelatih pertanian pedesaan swadaya Agrofarm Cianjur selama ini sangat membantu pemerintah dalam bidang pendidikan sumber daya manusia. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Jawa Barat tahun 2016 sebanyak 19 juta jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian menempati posisi terendah dalam lapangan usaha dengan jumlah 3 juta sekian jiwa. Oleh karena itu, pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya di Kabupaten Cianjur didirikan sebagai salah satu sentra pertanian di Jawa Barat yang dijadikan contoh bagi wilayah lain. Dalam hal kegiatan pertanian, bahwa masih adanya kemungkinan untuk wilayah yang masih memperhatikan pertanian. Next. Berdasarkan pertukaran nilai dalam aliran pengetahuan pada Agrofarm Cianjur, diantaranya merupakan pembinaan langsung dari pihak-pihak yang memberikan informasi mengenai budidaya tanaman hortikultura. Sedangkan pada pertukaran nilai manfaat yang tidak berwujud pada Agrofarm Cianjur, meliputi hubungan kemitraan dengan adanya kepercayaan dan komitmen yang dibangun antara Agrofarm Cianjur dengan pemangku kepentingan. Seperti contohnya, Agrofarm Cianjur menjadi supplier untuk swalayan dan restoran di daerah Jakarta dan sekitarnya secara kontinu. Aktivitas produksi pada Agrofarm Cianjur dimulai dari pengadaan sarana produksi pertanian hingga kegiatan budidaya tanaman hortikultura di lahan. Next. Kemudian ada usaha tani di negara maju. Lanjut tuh, maaf cut lupa. Oh iya, usaha tani di negara maju ini kami mengambil artikel dari CNN Indonesia, yaitu membahas tentang kibbutz. Silakan. Dalam komunitas kibbutz, semua anggota tinggal dalam satu wilayah. Mereka mencoba menggarap lahan bersama dan hidup secara kolektif. Kibbutz terletak pertama kali di Degania pada tahun 1909 di Israel. Kibbutz adalah komunitas kolektif Israel yang berbasis secara tradisional di bidang agrikultur yang didirikan pertama kali pada tahun 1909 di Dekanania. Setelah sempat mencapai puncaknya pada 1980-an, mulai tergerus oleh zaman. Next.
Sejak awal berdiri, perjalanan kibbutz dalam menggarap lahan tandus ciri khas Timur Tengah tidaklah mudah. Pada tahun 1950 sampai dengan 1970-an, kibbutz mencapai puncaknya dalam perekonomian di bidang agrikultur, namun pamornya mulai turun di tahun 1980. Pada tahun 2012, dua di antara 9 jenis buah impor terbesar di Indonesia berasal dari Israel. Nah, ada angka-angkanya. Sedangkan pada April waktu tahun 2012, ini jeruk jenis santang sebanyak 0,666 ton dengan nilai 709.000 USD diimpor pengusaha dalam negeri. Lanjut. Nah, bagaimana mereka mengubah tanah tandus ciri khas Timur Tengah menggunakan alat tradisional, yaitu dengan cara membuat sistem irigasi terpadu untuk pengairan perkebunan mereka dari selatan hingga utara. Hasil unggul pertanian Israel meliputi 40 jenis buah yang bisa dilihat di situ. Berkat penelitian dan teknologi, mereka semua mampu menghasilkan buah dengan kualitas nomor 1 dan tampak menarik jika dilihat. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.